Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Adi Suryadi. Di video kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 11 ya. Seri dasar pemrograman menggunakan Python dan sudah masuk ke video ke-11. Ke pertemuan 11 yaitu Object Oriented Programming atau OOP. Ya, mungkin ini bagi teman-teman yang masih pemula akan sangat asing atau baru mengenal yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Jadi dalam pemrograman itu ada beberapa tingkatan atau jenis pemrograman. Ada pemrograman yang struktural seperti yang saat ini dipelajari adalah pemrograman struktural. Lalu ada pemrograman Object Oriented Programming, yaitu pemrograman berbasis objek. Ya, yaitu tidak menggunakan struktural lagi, tapi menggunakan objek-objek. Dan ada beberapa kelebihan atau kekurangan dari masing-masing pemrograman. Ya, kalau untuk pemrograman yang kecil, lebih cocok untuk struktural karena pengambilan data, proses pemrosesan data akan lebih cepat ya, karena kecil. Tetapi untuk program-program yang besar, program yang kompleks, akan disarankan menggunakan Object Oriented Programming. Kenapa? Karena pengambilan data bisa sekaligus bersamaan. Dalam satu waktu pengambilan datanya bisa sekaligus mengambil banyak source. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Ya, nanti ke depan akan banyak lagi contoh-contoh pemrograman Object Oriented yang kalian pelajari. Di Python kita akan belajar sedikit ya, karena kita akan lebih ke teorinya sebenarnya, tapi ada sedikit pempraktekannya di Python. Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti modul yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Salah satu contohnya pesawat. Ya, pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, sebagai contoh mesin, roda, baling-baling, kursi, bodi, dan lain-lain. Itu adalah objek yang lebih kecil lagi yang membentuk objek pesawatnya. Ingat ya. Jadi ada objek yang lebih kecil lagi. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang begitu juga dengan program, sebuah objek yang dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil, hampir sama. Analoginya, objek-objek itu saling berkomunikasi, saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Nah, kalau istilah-istilahnya ini kalian bisa baca sendiri. Ada kelas. Kelas itu prototipe yang ditentukan pengguna untuk objek yang mendefinisikan seperangkat atribut yang menjadi ciri objek kelas apapun. Atribut adalah data anggota, variabel kelas, dan variabel contoh, metode, dan metode diakses melalui notasi titik. Ya, titik kelas. Lalu ada objek contoh unik dari struktur data yang didefinisikan oleh kelasnya. Objek tersendiri dari kedua anggota data. Objek terdiri dari kedua anggota data, variabel kelas, dan variabel contoh, dan metode. Ya, jadi kelas, di dalam kelas ada objek. Lalu ada metode. Lalu ada instance, objek individu dari kelas tertentu. Objek
yang termasuk dalam lingkaran kelas. Misalnya adalah turunan dari lingkaran kelas. Instance, lalu ada instantiation atau penciptaan sebuah instan dari sebuah kelas. Lalu ada class variable, lalu data member, function overloading, operator overloading, inheritance, instantiation. Udah tadi ya. Nah, itu istilah-istilahnya kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Lalu konsep OOP. Kelas merupakan deskripsi abstrak, informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Jadi, kita kalau mengebentuk kelas itu abstrak ya. Nggak tahu itu mau seperti apa, nanti ditentukan oleh objek-objeknya. Kelas dapat diilustrasikan sebuah blueprint atau rancangan, prototype, yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas merupakan tipe data bagi objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Kelas mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas, prosedur, ya, atau fungsi atau metode, dan sifat properti. Jadi kelas itu ya blueprint, kelas itu abstrak gitu. Menjadikan kelas itu berfungsi sebagai apanya nanti itu tergantung objeknya. Objeknya mau dikasih objek apa gitu. Lalu kelas. Pada konsep pemrograman berbasis objek, Anda tidak akan asing lagi mendengar istilah kelas, objek, atribut, behavior, inheritance, dan lain-lain. Semua itu pasti akan Anda temui di semua bahasa pemrograman yang support OOP. Jika dianalogikan, kelas merupakan suatu tubuh dari OOP. Kelas merupakan abstraksi atau blueprint yang mendefinisikan suatu objek tertentu. Kelas akan menampung semua atribut dan perilaku dari objek itu. Contohnya seperti ini. Ada kelas namanya car. Dia punya variabel color, warnanya hitam. Transmisinya manual. Lalu di sini akan dev init self, transmission. Self transmission print engine is ready. Dev, ini function ya. Dev init self, transmission. Lalu self.transmission sama dengan transmission print engine is ready. Lalu ini karena penulisannya harusnya ke bawah ya. Dev drive self print drive. Dev reserve print reserve, please check your behind. Nah, ini mungkin lebih jelas nih. Kelas car punya atribut color, warna hitam, transmisi manual. Itu secara dasarnya. Lalu ada fungsi init. Fungsi init ini disebut sebagai construction ya kalau di kode Igniter. Self, transmission ini parameternya. Self.transmission sama dengan transmission. Print engine is ready. Lalu ada di dalam kelas ini ada function lain yang memiliki karakteristik sama dengan atribut kelas car. Di sini ada fungsi drive, parameter self yang ini, print drive. Kalau reverse, kebalikannya ya. Please check your behind. Oke, penjelasannya ini. Jika diperhatikan dalam kelas car terdapat dua atribut yaitu color, black, transmission manual, dan metodenya atau fungsi yaitu drive dan reserve. Metode dalam OOP mewakili suatu behavior, tingkah laku ya, dari kelas atau objek itu sendiri. Kita akan bahas lebih detail mengenai metode. Function ya, kalau di pemrograman struktural function. Atau kalau di OOP terkenalnya metode. Fungsi metode dalam
konsep OOP adalah untuk mempresentasikan suatu behavior. Dalam contoh di atas, suatu objek, car, mobil, memiliki behavior antara lain bergerak dan mundur. Suatu metode bisa juga memiliki satu atau beberapa parameter. Sebagai contoh, gear position N, def change gear, self, gear, self.gear position gear, print gear position on N ya, gear position. Pada metode change gear terdapat satu parameter yaitu gear. Ketika metode tersebut dipanggil dan Anda tidak memberikan value pada parameter tersebut, maka program akan melempar error. Bagaimanapun juga parameter yang sudah didefinisikan pada suatu metode harus memiliki value meskipun value tersebut none. Cara lainnya adalah dengan mendefinisikan default value. Ya, kita sudah pelajari ya, mendefinisikan default value. Gear position N. Ini parameter, ada dua self dan gear. Tapi gearnya didefinisikan N kalau kosong. Self gear position gear. Print gear position on harusnya di sini N ya. Karena settingannya N. Self change gear gear position N ya. Tapi kalau self change gear R, gear positionnya R. Ya, jadi kalau parameternya diisi dia R ya. Kalau tidak dia N karena default. Jika diperhatikan, terdapat keyword self pada salah satu parameter metode di atas. Keyword self mengacu pada kelas instance untuk mengakses atribut atau metode dari kelas itu sendiri. Dalam bahasa pemrograman Java, terdapat keyword this yang memiliki fungsi yang mirip dengan keyword self pada Python. Pemberian keyword self pada parameter awal suatu metode menjadi wajib jika Anda mendefinisikan metode tersebut di dalam blok suatu kelas. Suatu metode juga bisa mengembalikan suatu value ketika metode tersebut dipanggil. Def get gear position self. Self ini maksudnya dia memanggil kelasnya. Return self gear position. Gear position self get gear position. Ya, coba dipahami lebih jelas lagi ya. Lalu ada contoh construction nih. Pada contoh awal tentang penjelasan kelas terdapat sebuah metode bernama init. Metode itulah yang disebut dengan konstruktor ya. Tadi saya sudah jelaskan konstruktor. Suatu konstruktor berbeda dengan metode lainnya karena konstruktor akan otomatis dieksekusi ketika membuat objek dari kelas itu sendiri. Jadi otomatis kalau kelasnya dipanggil ya konstruktor itu bekerja gitu. Dengan fungsi def init ya, self transmission engine is ready. Car automatic engine is ready. Ketika objek Honda dibuat dari kelas car, konstruktor langsung dieksekusi. Hal ini berguna jika Anda membutuhkan proses inisialisasi ketika suatu objek dibuat. Suatu konstruktor juga bisa memiliki satu atau beberapa parameter, sama seperti metode pada umumnya, namun konstruktor tidak bisa mengembalikan value. Ya, ingat ya, tidak bisa return. Konstruktor itu tidak bisa return. Jadi yang bisa return adalah metode biasa. Objek merupakan produk hasil dari suatu kelas. Jika kelas merupakan blueprint dari suatu rancangan bangunan, maka objek adalah bangunan itu sendiri. Begitulah contoh analogi yang bisa saya gambarkan mengenai relasi antara kelas dan objek. Ya, jadi ini blueprint kelas, tapi dia blueprint itu menggambarkan sebuah objeknya. Jadi objek
di dalam objek ada objek yang lebih kecil-kecil lagi. Oke. Oke, sementara kita coba dulu yang tadi di atas ya. Kita coba mulai dari contoh yang di atas. Nah, ini kita bikin praktekan yang ini ya, membuat sebuah kelas. Saya di sini masih menggunakan Google Colab ya, silakan bagi yang menggunakan PyCharm, Visual Studio Code dan lainnya silakan. Saya kasih nama OOP. Saya hubungkan ke runtime-nya dulu. Sambil menunggu menghubungkan, kita tulis kelas car. Coba lihat. Kelas car, color black, transmission manual. Color sama dengan black, transmission manual. Ya, ini adalah contoh pembuatan kelas seperti ini, kelas car. Lalu di sini ada contoh method contraction, method kontraktor ya, atau construct def init self transmission. Def ini untuk membuat fungsi, lalu underscore init. Nah, self itu untuk memanggil kelas card yang, jadi menginisialisasi bahwa ini turunan dari kelas card-nya gitu. Transmission itu dia parameter. Self ini menandakan dia turunan dari kelas card. Transmission sama dengan transmission. Lalu dia akan print engine is ready. Oke, seperti ini. Ini adalah method contraction. Coba kita jalankan. Nah, ini belum bisa jalan ya, karena belum dipanggil. Tadi yang construct. Coba kita tulis dulu ya. Lalu yang kedua ada fungsi def drive self. Self ini ya tandanya turunan ya. Self dot apa nih, drive ya? Oh enggak, langsung print drive, print drive. Lalu def reverse self, print reverse, please check your behind. Reverse. Oke, ini contoh, ini kelas, ini method construction, konstruktor ya, lalu ini method bawaan, dan self ini inisialisasi dari kelas card. Oke, kita lanjutkan tadi penjelasannya. Lalu ada yang contoh
Selanjutnya ini gear position and depth change gear ya. Kita tulis langsung aja. Gear position and depth change gear self gear n, bawaannya n, self dot gear sama dengan gear, print gear position ya, gear position on self gear position. Gear position self dot gear position plus ya, oke, plus. Oke, seperti ini. Oke, untuk mencobanya kita coba. Ini kalau di run dia masih tidak memunculkan apa-apa ya. Berarti kita coba self dot change gear. Wah, error ya. Self dot gear position sama dengan gear self gear position. Self is not defined. Name self is not defined. Coba kita lihat lagi.
Oke, ini ya. Ada kekurangan di modul, kurang jelas maksudnya. Nah, ini contohnya. Jadi sebelum kita memanggil metode, kita harus menginisialisasi dulu kelasnya dengan menginisialisasi dulu kelasnya dengan memanggil kelas seperti ini. Jadi self-nya ini dia adalah variabel dari kelas. Mungkin di contohnya kurang jelas ya. Jadi dipanggil dulu self sama dengan card automatic. Ya, ini jadi nanti akan memanggil fungsi dari construct ini dan print engine is ready ya. Lalu tadi kita panggil self change gear N ya. Kenapa? Karena bawaannya adalah N. Gear positionnya N. Kalau kita ganti gear positionnya R misalkan, gear position R ya, karena ngambil dari parameter di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi hampir sama ya yang Nah, di sini ada contoh lain yang di sini kita tambahin satu lagi get gear position ya. Get gear position. Def get gear position return self.gearPosition. Jadi mengembalikan nilai objeknya. Nah, di sini bisa juga memanggil kelas dengan inisialisasi yang berbeda ya. Tadi kan saya panggil pakai self. Ya. Yang ini kan self ya. Saya bisa juga panggil kelasnya itu dengan car 1 ya misalkan. Sama dengan car manual. Ya. Jadi inisialisasinya saya ubah menjadi car. Tapi yang card ini dia manual. Tapi kalau yang self ini dia otomatis. Kalau dicontoh, card 1 dia manual, card 2 dia otomatis. Ya, hampir sama ya intinya. Ini kalau kalian mau ngikutin ini nggak apa-apa. Jadi pemanggilannya card 1 dot get gear position. Engine is ready N ya. Gear position kan N ya, karena dia settingan awal N. Nah, begitu ya untuk membuat konsep kelas dan
Ini class, ini construct, ini method turunan ya. Self ini dia inisialisasi dari kelasnya. Card 1 panggil dulu kelasnya, lalu kasih parameternya. Karena di sini tidak harus dikasih parameter. Kecuali transmissionnya kita tambahin seperti yang gear transmission sama dengan manual, pemanggilannya tidak perlu menggunakan parameter sini, cukup car kurung, maka otomatis manual karena defaultnya manual. Nah, ini contoh pembuatan kelas. Dari contoh di atas terdapat dua objek, car 1, car 2, yang dibuat dari kelas yang sama. Masing-masing dari objek tersebut berdiri sendiri. Artinya jika terjadi perubahan atribut dari objek car 1, tidak akan mempengaruhi objek car 2, meskipun dari kelas yang sama. Ya, inheritance. Nah, ini hal yang wajib kalian tahu adalah inheritance. Salah satu keuntungan dari konsep OOP ialah reusable code, atau kodenya itu bisa dipakai lagi gitu ya. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas yang lain. Inheritance ya, pewarisan. Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat-tingkat sehingga semakin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik. Subclass memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super sehingga berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode-kode itu. Jadi ada superclass, ada subclass. Contohnya di sini kelas Tesla. Car. Use pass keyword to define. Class only. Tesla. Tesla.drive. Pada potongan kode di atas, kelas Tesla merupakan turunan dari kelas car. Jika diperhatikan pada kelas Tesla tidak didefinisikan metode drive. Namun, kelas tersebut bisa memanggil metode drive. Metode tersebut berasal dari kelas parent-nya yaitu kelas car. Sehingga tidak perlu lagi didefinisikan ulang pada kelas child-nya. Sehingga cara seperti ini akan bisa melakukan reusable kode sehingga source code menjadi lebih clean, lebih efektif, lebih efisien. Contoh ya, kelas Tesla. Jadi kita bikin kelas di sini. Kelas Tesla. Tapi kelas Tesla ini adalah turunan. Nah, seperti ini. Dari kelas K. Sudah, seperti itu aja ya. Lalu tinggal dipanggil aja. Tesla sama dengan Tesla. Tesla itu kelasnya. Lalu tinggal dipanggil Tesla.drive. Tesla.drive. Sekarang indentasi dari kelas. Coba. Sini harusnya ada.
Oh, harus ada init ya. Karangnya harus menggunakan parameter nih, missing argument transmission ya. Coba kita transmissionnya bikin manual aja, sehingga tidak perlu didefinisikan. Engine is ready, drive ya, Tesla drive ya. Tadi missing argument, jadi harus pakai pas di sini ya, supaya ini berhenti kelasnya. Tadi karena indentasi, maksudnya ini kelasnya harus ada isinya ya. Oke, jadi itu yang disebut inheritance atau pewarisan ya. Lalu yang kedua ada overriding, suatu kondisi di mana suatu metode yang berasal dari parent ingin Anda modifikasi atau ditambahkan beberapa fitur sesuai kebutuhan pada kelas child. Disinilah peran dari overriding method. Dengan menggunakan fungsi super, Anda bisa memanggil instance dari kelas parent di dalam suatu metode untuk memanggil fungsi dari parent tersebut. Jadi kan tadi kelas Tesla, lalu dev, drive, self, ini kan super ya. Super.drive print lol gas. Jadi kelas supernya kita bisa manipulasi. Kita coba. Dev drive. Dev drive. Self. Seperti ini. Lalu super dot drive print lol gas ya. Oke. Lalu tinggal dipanggil aja Tesla drive. Super object has no attribute driver. Oh, ini salah. Drive harusnya. Drive lol gas. Oke. Ya, karena kita panggil drive-nya sudah ngeprint, ya kita bisa tambahin di sini. Ya, karena ini sudah ngeprint, jadi di sini printnya tetap drive ke print, lol gasnya juga di print. Ini adalah overriding. Jadi menambahkan atau memanipulasi metode dari kelas parent atau kelas orang tuanya. Ini kan anak nih, Tesla. Ini orang tuanya adalah Carl. Ya. Kita bisa manipulasi metode-metode yang ada di kelas parent atau kelas orang tuanya. Namanya overriding. Ya. Seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat private attribute atau function. Tidak semua atribut maupun metode bisa diturunkan pada kelas child. Anda bisa menentukan mana atribut atau metode yang ingin diproteksi agar tidak bisa digunakan pada kelas turunannya. Berikut caranya. Dev get factory number self. Return self factory number. Pakainya ini ya, underscore underscore factory number. Private attribute pakainya underscore underscore. Kita bikin dulu factory number underscore underscore factory number berapa nih? 1 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Get factory number self. Dev underscore underscore get factory number.
self dot langsung return ya, return self dot factory number. Return self dot factory number. Oke. Jadi ini membuat private attribute ya. Jadi atribut hanya dipanggil di kelas tersebut. Hanya bisa dipanggil di satu kelas tersebut ya. Agar tidak bisa digunakan pada kelas turunannya. Jadi ini diproteksi. Lalu ada juga polymorphism atau polymorphism itu jenis yang sama ya, tapi sebenarnya beda. Contohnya di sini ada kelas car, lalu kelas Honda itu turunan dari kelas car, kelas Tesla itu turunan dari kelas car, lalu DevGet Fuel. Polymorphism merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan objek. Pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polymorphism juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Kalau kita analisa di sini, get fuel Tesla, ya. Kalau di sini get fuel car, ya, get fuel Tesla, berarti kita manggil Tesla. Fuelnya electricity, ya. Lalu kalau fuel Honda, dia car manggilnya, gas. Paham nggak? Jadi masing-masing, padahal kelasnya sama, car, tapi objeknya itu bisa menampilkan berbeda ya. Karena di kelas Tesla dia di overriding di sini. Sebenarnya ini overriding ya. Fuelnya diganti elektrik. Kalau kelas Honda dia tidak mengganti. Artinya dia akan mengambil kelas fuel, fungsi fuel dari kelas orang tuanya K. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba ya. Saya kode baru. Ini close dulu. Di sini ada kelas car dev fuel self return gas. Return gas. Lalu kelas Honda car pass. Pass itu artinya tidak ada ya. Kelas Honda ngambil dari parent car lalu pass. Lalu kelas Tesla ngambil parent car. Nah, di sini pakai dev fuel self return electricity. Return electricity. Oke. Lalu dev get fuel card. Di sini ya. Dev get fuel card. Print card.fuel. Cardnya kecil. Print card.fuel. Oke.
seperti ini, lalu tinggal dipanggil get fuel Tesla, get fuel Honda. Get fuel Tesla, get fuel Honda. Coba kita jalankan. Oh, error. Get fuel is not defined. Oke, electricity, gas ya. Ini overreading ya, indentasinya. Jadi kalau yang dev get ini, dia nggak ngikutin Tesla ataupun Honda ya. Dia sebuah function aja. Ya, jadi begitu, ini ada overreading di sini. Jadi polymorphism itu pasti overreading ya. Ya, jadi memanipulasi kelas orang tuanya. Jadi punya karakteristik sendiri. Jadi kalau Honda itu dia karakternya dia gas, kalau Tesla dia elektrik ya. Fuelnya elektrik. Jadi masing-masing turunan atau inheritance-nya itu memiliki perilaku yang berbeda ya. Tapi tetap mewarisi sifat orang tuanya. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Jadi car itu punya anak ya, Honda sama Tesla masing-masing punya fuel gas bawaannya. Tapi si Tesla ini dia punya fuelnya elektrik. Sedangkan Honda itu fuelnya gas. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Itulah yang disebut polymorphism. Jadi itulah untuk penerapan dari OOP itu yang paling umum. Kalian harus paham tentang inheritance, pewarisan, lalu overreading, ya, lalu polymorphism. Ya. Ini harus wajib hafal karena ini nanti kalau kalian sertifikasi pasti ditanyakan. Ya, yang terakhir itu enkapsulasi ya, enkapsulasi itu ya pembungkusan ya, pasti itu enkapsulasi. Nah, itu ya, kita sudah belajar tentang konsep OOP sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau tidak paham bisa komentar atau bisa cari referensi lain di Google. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.